Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Mukti. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mengurangi prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Saudara sekalian, stunting merupakan suatu kondisi di mana pertumbuhan anak-anak usia 0-5 tahun tidak maksimal akibat kurangnya pangan atau gizi yang diberikan. Hal ini menyebabkan tinggi badan dari anak-anak tersebut lebih rendah dibandingkan anak lain seusianya dan kurang dari 2 standar deviasi apabila kita merujuk pada standar yang ditetapkan oleh WHO. Berdasarkan Resolusi 65.6 yang dikeluarkan oleh WHO pada tahun 2012, terdapat beberapa target yang perlu dicapai oleh negara dalam bidang kesehatan. Bagi Indonesia sendiri, salah satu di antara target tersebut adalah pengurangan prevalensi stunting agar tidak lebih dari 20% pada tahun 2025 nanti. Kemudian, pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga telah mengeluarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB, yang dari kacamata ilmu hubungan internasional dapat kita klasifikasikan sebagai rezim internasional karena memiliki serangkaian kesepakatan, norma, dan aturan yang perlu dicapai oleh negara yang sepakat untuk melaksanakannya. Adapun TPB sendiri berisi serangkaian tujuan dan target, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun kesehatan. Salah satu di antara target tersebut lagi-lagi merupakan pengurangan prevalensi stunting agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan secara global pada tahun 2025. Berdasarkan rilis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017, diketahui bahwa dalam rentang tahun 2005 sampai dengan tahun 2017, rata-rata prevalensi stunting di Indonesia adalah sebesar 36,4%. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan prevalensi stunting tertinggi di dunia. Oleh karena itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait pengimplementasian TPB di Indonesia, pemerintah juga telah mengeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 sebagai dasar hukum pengimplementasian TPB. Pengimplementasian TPB, khususnya pengurangan prevalensi stunting, ternyata turut diupayakan hingga tingkat subnegara. Satu di antaranya adalah di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwasannya, sebagai sebuah rezim internasional, pengimplementasian TPB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Republik Indonesia, namun saat ini telah menjadi tanggung jawab bagi pemerintah di tingkat subnegara. Adapun terkait permasalahan stunting di Provinsi Sumatera Barat sendiri, pada tahun 2018 prevalensinya adalah sebesar 29,9%, sehingga Provinsi Sumatera Barat dikategorikan sebagai provinsi dengan prevalensi tinggi. Kemudian, permasalahan ini juga turut diperparah oleh banyaknya kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang prevalensi stuntingnya lebih tinggi dibandingkan standar yang diharapkan. Hanya ada 3 kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat yang prevalensi stuntingnya di bawah 20%, sementara 16 lainnya masih di atas prevalensi stunting yang diharapkan oleh WHO. Hal ini cukup ironis sebetulnya, karena Provinsi Sumatera Barat sendiri sebetulnya merupakan salah satu provinsi penghasil pangan terbesar di Indonesia, sehingga bisa kita katakan bahwa permasalahan stunting justru terjadi di wilayah yang berpotensi untuk mengatasi permasalahan stunting itu sendiri. Masalah stunting kemudian dijadikan sebagai salah satu isu strategis dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Sumatera Barat untuk periode 2016 sampai dengan tahun 2021. Upaya Sumbar dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bagian dari implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan bahwa isu internasional pada saat ini telah turut mempengaruhi aktor subnegara. Hal ini menjadikan permasalahan tersebut menarik untuk diteliti. Berangkat dari bagian latar belakang tadi, penulis kemudian mengajukan pertanyaan penelitian, bagaimana implementasi TPB atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting di wilayah tersebut. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, memperkaya wawasan serta pengetahuan dalam studi ilmu hubungan internasional mengenai bagaimana pemerintah daerah dapat turut berperan dalam pengimplementasian rezim internasional. Yang kedua, menjadi referensi literasi dalam kajian ilmu hubungan internasional sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu acuan
bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang dapat membantu pengimplementasian rezim internasional di tingkat daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan wawasan dan kemampuan analisa penulis dalam memahami upaya pemerintah Sumatera Barat dalam menurunkan prevalensi stunting sebagai bagian dari implementasi rezim internasional. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 6 referensi pada bagian studi pustaka. Yang pertama adalah Stunting, Faktor Risiko dan Pencegahannya yang ditulis oleh Suparto, Diana Maesari, dan juga Reni Indrayani. Referensi ini berkontribusi untuk memberikan gambaran kepada penulis bagaimana permasalahan stunting tersebut di Indonesia. Referensi kedua yang penulis gunakan adalah Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia yang ditulis oleh Nick Ketut Aryastani dan Ingan Tarigan. Referensi tersebut berkontribusi untuk memberikan gambaran kepada penulis untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintah Republik Indonesia sebelumnya dalam mengatasi permasalahan stunting. Kemudian, penulis juga menggunakan referensi implementasi CEDAW tentang penghapusan diskriminasi perempuan, studi kasus pemilu di Indonesia tahun 2009 dan 2014 yang ditulis oleh Angelia Maria Valentina dan Elizabeth Dwi. Referensi tersebut memberikan gambaran kepada penulis bagaimana implementasi sebuah rezim internasional di tingkat negara. Referensi selanjutnya yang penulis gunakan adalah Success Stories with Reducing Stunting, Lesson from PNG, yang dikeluarkan oleh World Bank. Referensi tersebut berkontribusi dalam memberikan gambaran bagaimana masalah stunting kemudian diatasi di negara lain, yang dalam hal ini diwakili oleh Papua Nugini. Adapun dua referensi selanjutnya adalah implementasi Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Riau, serta yang ditulis oleh Nelty Irwandari, serta implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penerapan masyarakat ekonomi ASEAN terhadap sektor usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bogor yang ditulis oleh Asep Kamaluddin Natsir dan kawan-kawan. Dua referensi terakhir ini memberikan gambaran kepada penulis bagaimana rezim internasional diimplementasikan di tingkat subnegara atau di daerah. Kerangka konseptual yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, rezim internasional yang dikemukakan oleh Donald Diapunchala dan Raymond F. Hopkins. Berdasarkan konsep tersebut, diketahui bahwa ada 5 ciri rezim internasional. Konsep ini sangat penting bagi penulis untuk menjustifikasi TPB sebagai sebuah rezim internasional. Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Donald Diapunchala dan Raymond F. Hopkins tadi, diketahui bahwa ada 5 ciri rezim internasional. Yang pertama, mampu membentuk perilaku aktor, kemudian terdapat mekanisme, memiliki prinsip, terdapat aktor di dalamnya, serta eksistensi untuk mengakomodasi kepentingan aktor. Adapun konsep yang kedua adalah implementasi rezim internasional yang dikemukakan oleh Greenwald dan Thomas. Di sini terdapat 3 proses implementasi rezim internasional. Yang pertama, policy design, di mana rezim internasional sebagai sebuah isu pertama kali dibicarakan. Kemudian arena of conflict untuk melihat bagaimana rezim tersebut mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengimplementasian rezim internasional. Dan yang terakhir adalah resource requirement untuk melihat bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh negara atau wilayah yang mengimplementasikan rezim internasional berpengaruh terhadap pengimplementasian itu sendiri. Menurut Greenwald dan Thomas, diketahui bahwa implementasi rezim internasional yang baik terlihat dari adanya actual change atau perubahan yang nyata pada tingkat Administration Act. Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, jenis penelitiannya deskriptif, dan batasan penelitiannya tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penulis menggunakan batas penelitian tersebut karena pada rentang waktu tersebut dikeluarkan Perpres nomor 59 tahun 2017 serta dikeluarkan aturan-aturan yang menegaskan pengimplementasian TPB dan juga pengurangan prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah primer melalui wawancara dengan Bapeda dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat serta data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini ada 5, nantinya akan terbagi menjadi 5 bab. Yang pertama bagian pendahuluan yang berisi metodologi, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian bab kedua menjelaskan mengenai bagaimana permasalahan stunting dan juga TPB di Indonesia.
Kemudian bab ketiga menjelaskan mengenai permasalahan stunting di Provinsi Sumatera Barat. Bab keempat menjelaskan implementasi rezim TPB dalam mengatasi prevalensi stunting di Provinsi Sumatera Barat, dan bab kelima yaitu berisi bagian penutup. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya terkait rencana penelitian yang akan saya lakukan ke depannya. Saya Aditya Mukti, mohon undur diri. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.